Nah, di sini saya akan membahas tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Yang pertama ada dalil tentang perintah menghormati kedua orang tua dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu dan bapak. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Nah, ada beberapa hal yang ditegaskan atau harus digarisbawahi pada Quran surah Al-Isra ayat 23 tadi. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga yang datangnya itu selain daripada Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, perintah berbuat baik kepada orang tua ini disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Nah, tentunya hal itu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai anak adalah berterima kasih kepada orang tua dengan cara yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya ada adab terhadap kedua orang tua. Dalam penggalan Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Selanjutnya ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia atau kepada anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Orang tua ini dengan sepenuh daya, upayanya, kekuatannya telah memberikan kasih sayang yang tanpa menginginkan balas budi dari anak-anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua ini tiada taranya atau tiada batasnya, karena orang tua ini tidak mengenal lelah, terus bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadikan anak-anaknya ini anak yang bahagia, anak yang sukses. Nah, yang ketiga, anak ini adalah belahan kedua orang tuanya, terutama ibu. Jika anak sakit, maka ibulah yang paling susah, sehingga ibu ini jika tidur tidak akan bisa nyenyak, terus jika makan tidak akan terasa berselera. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti terhadap kedua orang tua? Yang pertama, tunduk dan patuh. Nah, kita tuh harus selalu mendengarkan apa yang orang tua perintahkan, tetapi yang baik-baiknya. Nah, apabila kedua orang tua ini berada dalam kekafiran atau kufur, nah kedua orang tua kita itu memerintahkan untuk keluar dari agama Islamnya atau memerintahkan sesuatu perbuatan yang syirik, maka kita tidak wajib untuk mengikuti kedua orang tua kita, tetapi kita juga harus membuat alasan untuk menolaknya, tetapi dengan cara tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, yang kedua, dilarang berkata kasar. Nah, membentak ataupun misalkan berkata saja itu tidak boleh, apalagi berkata kasar yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, berbuat baik terhadap kedua orang tua apabila misalkan orang tuanya sudah
tua, rentan, pasti sudah lemah. Nah, kita tuh wajib untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Yang keempat, ada berusaha menyenangkan hati kedua orang tua. Yang kelima, dilarang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Yang keenam, bersikap santun. Contohnya, berjalanlah di belakang kedua orang tua kita, kecuali dalam hal-hal tertentu. Nah, yang ketujuh, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tuanya masih ada ataupun sudah tidak ada, ya kita wajib untuk mendoakan kedua orang tua kita. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, jika orang tua kita itu sudah wafat, maka kewajiban kita tuh masih ada untuk mendoakan kedua orang tua kita yang tadi, terus meneruskan perjuangannya, terus juga menjalin silaturahmi yang baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita, terus memandikan, terus mengkapani juga, mensolati, lalu kita ikut menghantarkannya ke rumah peristirahatan terakhirnya. Selanjutnya, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya tadi. Terus melaksanakan wasiatnya jika berwasiat, dan jika wasiat itu yang baik-baik. Terus yang terakhir, melunasi tanggungannya jika orang tua kita yang memiliki hutang, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dijamin masuk surga. Yang kedua, ridho Allah ini ada dalam ridhonya kedua orang tua. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya. Yang keempat, dimudahkan segala urusannya. Nah, kan tadi di poin kedua, ridho Allah ada dalam ridhonya orang tua. Maka jika orang tua meridhoi anak-anaknya, maka semua itu yang dijamin masuk surga, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, itu pasti terkabulkan, karena ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Materi selanjutnya yaitu adab terhadap guru. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya atau guru. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Nah, selain diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan seorang guru. Guru ini tidak terbatas orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmunya, memberikan keterampilannya, serta memberikan bimbingannya terhadap kita. Kenapa sih kita harus atau wajib menghormati seorang guru? Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Contohnya yang tadi, guru itu berjasa memberikan ilmunya, keterampilannya, serta membimbing kita gitu. Terus yang kedua, guru merupakan orang tua kedua kita. Nah, setelah kita keluar dari rumah terus menuju ke sekolah, dan di sekolah itu yang patut kita hormati, kita patuhi, yaitu seorang guru. Yang ketiga, guru yang telah membuat kita berpengetahuan. Tanpa guru, hidup kita ini akan buta gitu ya. Maka hargailah atau hormatilah guru itu sebagaimana kamu menghormati kedua orang tuamu. Nah, bagaimana sih cara untuk menghargai dan menghormati seorang guru? Contohnya, jika bertemu atau berpapasan dengan seorang guru, maka ucapkanlah salam. Terus yang selanjutnya, memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan dengan wajah yang menyenangkan, terus penuh dengan semangat. Terus selanjutnya, rendah hati dan hormat, juga menjaga sopan santun terhadap seorang guru. Nah, yang terakhir ada keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang hebat, yang bermartabat. Nah, yang kelima, hatinya tenang,
tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmunya pun mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Dengan memahami dan menghayati keutamaan dan adab berbakti terhadap orang tua dan guru ini, maka akan tercipta hidup yang mulia dan melahirkan karakter yang positif terhadap dirinya.